gitu ya. Duduk ya semua ya. Oke, ini talk show-nya enggak saya aja yang bertanya nih Bang Akral. Kebetulan kita audien di sini pastinya pengen nanya-nanya ya. Karena judulnya itu cara millennials mengembangkan diri melalui pariwisata. Nah, kira-kira berarti udah tahu ya, abang nih masih muda tapi kenapa udah judul tentang pariwisata nih? Ada apa? Nah, rupanya abang ini silahkan Bang, langsung saja. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, abang-abang dan kakak-kakak. Jadi kenalin, nama aku Muhammad Akral. Biasa teman-teman panggil aku Akral. Dan kenapa aku sebutin semua di sini abang-abang dan kakak? Karena aku masih muda banget. Aku masih 21 tahun. Aku masih sebagai mahasiswa di Universitas Syahkuala di jurusan Ekonomi Pembangunan di semester 7 dan sekarang lagi nyusun, insya Allah tahun depan dia mau nyusun. Karena tahun ini aku masih hektik banget dengan kegiatan dan kerjaan, dan aku juga bekerja di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, dan aku juga sebagai COF Community Host di CAF itu di Paragon, dan juga sebagai mahasiswa. Jadi kegiatan dari pagi sampai sore, dan biasa malam aku selalu olahraga, nyempatin diri. Kalau nggak bulu tangkis itu nge-gym. Jadi emang dari pagi sampai malam tuh ada kegiatan, dan weekend itu kadang harus terbang atau nggak berangkat ke Medan untuk ngurusin kerjaan di Medan juga. Jadi weekend tuh gak sempat istirahat sebenarnya Bang. Jadi insya Allah tahun depan ya semoga aku bisa nyelesain kuliah aku, karena pengen ngejar impian juga ternyata sebenarnya Bang. Okay. Aku pengen lanjut untuk S2 juga di dunia pariwisata, di kajian pariwisata UGM, dan rencana aku target bisa bekerja di Kemenpar Bang. Itu target besarnya sih. Insya Allah bisa. Dan sebenarnya di sini aku juga banyak kenal sama teman-teman semua, sama kakak, sama abang-abang. Aku berasal dari Kabupaten PD sebenarnya. Aku putra PD, namun aku sekarang stay di Banda Aceh. Aku SD, SMP, SMA itu di PD, di Sigli, dan sekarang kuliah di Banda Aceh. Aku kenal sama Bang Yosa. Aku pernah satu kegiatan sama Bang Yosa di Lokalate itu jadi narasumber bersama Bang Afif Bang ya. Itu Bang Afif itu merupakan elemen tahun ini juara 4. Dan sebelum sama Bang Afif, aku juga pernah berkegiatan sama Bang Fadil. Itu juga seorang elemen dari Aceh, itu juara 3. Dan kalau berbicara tentang background, mungkin sedikit berbicara tentang background Bang. Kenapa aku bawa hari ini tentang tema pariwisata. Jadi kakak-kakak dan abang-abang semua, aku merupakan agam Banda Aceh di tahun 2020. Dan merupakan agam favorit juga di agam Banda Aceh 2020. Dan selanjutnya aku berangkat di provinsi mewakili Banda Aceh, dan aku terpilih menjadi Agam Intelijensia Provinsi Aceh 2021, dan alhamdulillah juga diberikan kepercayaan menjadi Agam Aceh 2021. Dan lalu lanjut lagi di tingkat nasional, di tingkat pemilihan Duta Wisata Indonesia di 2021 di Lombok. Itu di tahun kemarin di bulan Oktober atau November deh, aku lupa Bang. Berarti ini juga udah Agam Inom Banda Aceh tingkat nasional juga jadi pemenang gitu ya? Alhamdulillah di tingkat nasional diberikan kepercayaan untuk bisa mewakili tingkat nasional menjadi juara 1 Bang. Juara 1, boleh tepuk tangannya dulu. Iya. Dan ini semua berkat teman-teman, abang-abang dan kakak semua yang udah mensupport aku. Aku nggak bisa berdiri di depan sekarang. Aku nggak bisa apapun itu. Aku nggak ada spesial kecuali berkat dan dorongan teman-teman semua. Itu sih. Aku bisa di sini karena aku belajar dari setiap orang yang aku jumpain. Aku selalu mengisi hari-hari aku untuk selalu improve, untuk selalu bisa berbagi ataupun mengisi apapun yang aku punya. Karena aku ngerasa aku merupakan seorang yang wadah yang sangat kosong, yang harus diisi setiap harinya supaya aku bisa berfungsi dengan baik, supaya aku bisa menjadi inspirasi, dan aku bisa selalu full untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua. Iya, baik. Sekilas cerita dari Bang Akral. Nah, ini Bang nih dari judulnya tadi menarik kali ini ya. Mengembangkan diri melalui pariwisata. Nah, mungkin di sini ada yang masih SMA nggak? Nggak ada ya. Oh, ya Michelle ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini mungkin setelah ini yang diharapkan audien ini Bang Akral adanya pesan-pesan yang memang gimana sih kita ngembangin diri melalui pariwisata. Karena memang sejauh ini yang pribadi saya lihat Banda Aceh kayaknya untuk mengembangkan diri melalui pariwisata itu masih minim kali, karena kadang ada yang nggak paham gimana cara kita bisa ngembangin diri itu melalui pariwisata, hubungannya apa, terus kita step by stepnya gimana.
yang pandu kita siapa, mentor kita siapa, wadahnya gimana bang? Nah boleh bang mungkin beri sedikit ya pengalaman abang dan serta secara teori yang udah abang pahami, apalagi abang juga alhamdulillah pemenang Agam Aceh tingkat provinsi dan juga tingkat nasional. Jadi memang ini saya yakin pengalaman abang sangat luar biasa ya. Boleh bang, silakan. Oke, thank you bang. Sebenarnya pengalaman aku masih terlalu minim ya untuk dunia pariwisata dan lain sebagainya. Namun kita sama-sama belajar nih. Jadi sedikit bercerita, aku merupakan anak yang introvert di SMA. Kegiatan aku SMA tuh cuman sekolah doang dari pagi sampai sore. Di weekend aku full olahraga, aku bulu tangkis karena aku atlet bulu tangkis dari SD sampai dengan SMA. Namun pas udah kuliah, aku udah mulai gantung raket karena aku udah mulai cedera dan gak bisa lanjutin lagi gitu. Dan berlanjut di kuliah, aku mulai nih menggeluti tentang dunia pariwisata. Itu pertama sekali aku ke Banda Aceh, aku belajar tentang pariwisata Banda Aceh. Banda Aceh kota metropolitan yang harus kita tahu ada berapa suku dan bahasa yang ada di Banda Aceh. Kita terlahir semua dari berbeda daerah. Ada dari Sigli, ada dari Semulu, ada dari Biren dan lain sebagainya. Namun kita berjumpa di salah satu kota yaitu kota Banda Aceh. Bagaimana kita bisa menyimpulkan atau memberikan visi dan misi itu satu untuk bisa melakukan yang terbaik. Dan sebenarnya belajar di kota Banda Aceh enak banget sebenarnya teman-teman semua. Kita bisa ngelakuin apapun itu yang kita mau. Selagi itu positif, ayo lakukan. Selagi itu negatif, tinggalin teman-teman semua. Sebelumnya, aku nggak bisa ngomong di depan sama sekali, teman-teman tahu. Aku nggak pernah bisa ngomong 1 menit pun untuk di depan, namun aku belajar sama mentor-mentor aku. Kalau misalkan teman-teman semua kenal, mungkin bisa kenal sama Bang Dosi. Pasti kenal dong Bang Dosi kan? Itu mentor terbaik aku selalu belajar sama Bang Dosi, selalu sharing sama Bang Dosi. Bagaimana sih Bang cara public speaking yang baik? Bagaimana sih Bang bisa menarik audiens dan lain sebagainya? Aku belajar sama Bang Dosi. Selanjutnya aku juga belajar nih sama Bang Fahmi nih. Bang gimana Bang cara bisa ngomong 1 menit? Bang gimana cara bisa ngomong 30 menit, 5 menit, sampai dengan 2 jam. Dan sampai dengan sekarang, alhamdulillah aku bisa melakukan semua itu. Dan sebenarnya juga Bang, aku udah lama banget nih gak ngomong di depan umum. Udah lama gak terima kegiatan apapun dan tawaran apapun untuk ngomong di depan umum. Kayaknya sih gak bisa ngomong lagi, namun kemarin belajar lagi nih sama Bang Dosi kemarin nih di ngobrol inspirasi sama Bang Dosi hari Kamis. Dan hari ini belajar lagi nih di Berucap Edi. Jadi kelas berdiri di depan bukan sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang udah terpelajar, orang yang udah hebat. Enggak, kita sama-sama belajar di sini. Akar juga belajar sama Bang Yosa, Akar juga belajar sama Bang Sohil, Akar juga belajar sama abang-abang dan kakak semua yang ada di sini. Apapun itu, ayo pelajari. Dan sebenarnya ketika menjadi seorang duta wisata itu, mungkin selalu kita berbicara tentang ya udah jalan-jalan aja, itu nama pariwisata. Namun di dalam dunia pariwisata banyak banget teman-teman semua yang harus kalian kita tahu. Kita juga bisa belajar tentang ekonomi kreatif. Kita harus tahu ada 17 subsektor di ekonomi kreatif. Ada dari UMKM. Mungkin tadi ibu-ibu tadi banyak yang promosi UMKM ya. Itu merupakan pariwisata juga. Bagaimana kota Banda Aceh bisa memberikan promosi yang baik, bagaimana bisa memberikan wadah yang baik untuk memajukan UMKM yang ada di kota Banda Aceh. Dan tidak hanya itu, permainan, fashion, kria, dan lain sebagainya itu merupakan sektor pariwisata yang harus kita kembangin. Kenapa kita di sekarang pariwisata yang ada di Indonesia selalu berpatokan pada Bali? Karena kenapa masyarakat Bali paham betul tentang sektor pariwisata. Masyarakat Bali paham betul tentang bagaimana keramah tamahan yang bisa membuat masyarakat lain, wisatawan lain yang datang ke Bali untuk datang lagi ke Aceh. Itu harus kita terapkan. Kita pernah mendengar tentang Hadim Haja, pemulia Jame adat Gitanyo. Itu masyarakat Aceh selalu mengatakan, memulihkan tamu merupakan adat kita bangsa Aceh. Namun sekarang kita ketahui banyak sekali masih masyarakat Aceh, pemuda-pemuda Aceh yang enggan untuk menerima tamu dengan baik, berbicara sopan lain dan sebagainya. Sekarang kita harus mengubah dari diri kita sendiri dulu, dari mindset kita. Bagaimana kita bisa belajar yang baik, bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik. Ya di sini di Berucap Edi kita bisa belajar dan berkomunikasi yang baik. Sekalian marketing ya. Ya bang, maaf nih kita ada tisu. Ya bang, keren kali bang. Ya sebenarnya aku juga pengen sih bang jadi join di member Berucap Edi, boleh gak bang? Sangat boleh dong, kenapa enggak? Ada link ya? Baik. Nah lanjut ya.
kita juga harus bisa belajar yang baik dan berkomunikasi yang baik nih teman-teman semua. Dan tidak hanya berkomunikasi yang baik, pasti kita harus bisa menjadikan seorang diri kita yang bersih. Karena kita merupakan orang-orang pilihan, setiap orang itu merupakan orang pilihan, dan kita selalu berjumpa dengan orang-orang penting setiap harinya. Mana tahu kita bisa jumpa dengan presiden hari ini, mana tahu kita bisa berjumpa dengan gubernur dan lain sebagainya. Jadi usahakan setiap hari itu dari pagi sampai sore, bukan sampai malam, pakaian kita bersih, rapi, dan menarik. Karena penampilan itu merupakan hal yang pertama dinilai dari setiap orang. Ada sekitar 60% yang dinilai dari penampilan. Itu pertama sekali, first impression namanya. Dan selanjutnya bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan orang. Itu yang dinilai. Dan berbicara tentang pariwisata, bagaimana bisa mengembangkan diri. Jadi pertama sekali aku belajar di pariwisata, aku menjadi seorang model sebenarnya. Agak sedikit bingung ya. Ya antara atlet dan model tuh jauh banget sebenarnya. Gak ada korelasi sama sekali. Namun apapun itu yang selama lagi positif, aku jalani teman-teman semua. Nah teman-teman semua, mungkin banyak sekali dari teman-teman semua juga di sini, abang-abang dan kakak, mungkin banyak tawaran nih. Ayo dong kita belajar tentang bagaimana bisa mengasah UMKM, bagaimana kita bisa berbisnis dan lain sebagainya. Gak apa-apa, jalani aja, lalui aja. Walaupun kadang kita harus keluar dari zona nyaman kita. Banyak sekali teman-teman di sini kita nggak mau keluar dari zona nyaman karena kita udah terlalu nyaman di zona sekarang ini. Kita punya teman-teman yang selalu kita jalani, kita keluar, hangout dan lain sebagainya. Ya teman-teman itu aja tanpa kita punya teman-teman baru. Namun sekarang udah bisa nih teman-teman nih. Kita keluar dari zona nyaman, kembangin diri kalian. Kita nggak tahu nih potensi apa yang ada tertanam dari diri kita untuk bisa kita kembangkan. Itu yang harus kita dapatin. Kita harus bisa menggali setiap potensi yang ada kita punya untuk bisa kita maksimalkan ke kemudian hari. Dan teman-teman semua juga di sini, aku mengajak ya teman-teman. Kita kalau misalkan berbicara tentang pariwisata, kita harus menjaga tentang keindahan. Kita juga harus bisa menjaga keramah tamahan kita dengan wisatawan. Yang pertama dinilai yaitu keindahan tempat dulu nih. Kenapa kita enak nih berkunjung ke Lombok? Kenapa kita enak berkunjung ke Bali? Karena tempatnya bersih, rapi, dan masyarakatnya juga ramah tamah. Itu yang aku dapati beberapa kali aku berkunjung ke beberapa daerah. Itu yang aku suka. Namun kalau di Aceh, kita syariat Islam. Namun kita juga masih sekarang melihat nih toilet yang ada di Aceh itu masih bersih, masih kotor, masih bau dengan bau amis dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa membuat diri kita nyaman, sedangkan orang lain juga datang sini nggak nyaman nih. Dan kebanyakan dari kita juga, aku pernah nggak sih lagi kebelet pipis atau kebelet pup, tapi nggak mau di toilet keluar gitu, nggak mau di SPBU, di lain sebagainya, pasti mencarinya di rumah dan di kosan gitu. Iya. Karena masih kotor. Itu yang harus kita benahi. Benahi diri sendiri dulu, baru bisa kita benahi orang-orang lain dan teman-teman sekitar kita. Seperti itu, Bang. Baik, oke. Ini materinya, aduh, ada yang ingin jadi duta nggak ya? Karena rupanya pariwisata ini luas. Sebenarnya Bang, everyone is tourism ambassador. Setiap orang itu merupakan duta pariwisata untuk daerahnya. Oke, I see. Oke. Tapi dari kita nggak sadar kali ya, atau nggak tahu, maksudnya dia juga jadi salah satu ambasadornya dari kotanya masing-masing. Benar Bang, tapi kan kalau misalnya gini, kita keluar daerah, kita punya teman, kita dari Aceh nih, pasti selalu ditanya, Aceh gimana, aman gak, nyaman gak tinggal di Aceh? Pasti selalu ditanya tentang hukum cambuk, benar. tentang syariat Islam. Dan itu secara tidak langsung kita juga merupakan duta bagaimana kita bisa memberikan hal-hal positif bagi masyarakat luar tentang stigma Aceh. Lebih baik datang ke Aceh sekali saja daripada harus berbicara tentang Aceh 1000 kali. Gitu. Iya. Tapi Bang, ini karena saya juga nggak pernah daftar duta ya, jadi nggak tahu di kota-kota indah tuh kota apa aja selain Aceh. Tapi untuk masalah toilet tadi Bang, nah saya singgung masalah toilet ya, karena toilet ini sensitif. Ada dari kita yang harus toilet itu di rumah atau paling nggak di masjid. Tapi Bang, boleh diakui di Aceh hanya toilet yang SPBU-nya terbersih, maksudnya dari beberapa provinsi seperti provinsi tetangga Sumut dan provinsi sebelah Sumut, yaitu Sumsel, Sumatera Selatan, SPBU kita toiletnya terbersih Bang, terbersih. Jadi kalau orang Sumut itu datang ke Aceh, dia bakal bilang ini toiletnya bersih loh di SPBU Aceh. Tapi pas kita masuk provinsi tetangga kayak Sumatera Utara sebelah kita, itu kurang Bang.
Nah, jadi memang mungkin karena budaya kita juga sebenarnya mengajarkan kebersihan. Akan tetapi yang jadi pertanyaan besar atau PR besar, kenapa di tempat-tempat wisata itu malah jadi jorok toiletnya? Bener ya? Bener teman-teman ya? Malah jadi jorok. Cuman, nah, ini kita sebagai masyarakat Aceh tentunya, gimana sih caranya? Tadi Bang Akral udah sampein itu. Salah satu bahwasanya kita sebagai ambasadornya masing-masing kota kita. Tapi kita sebagai masing-masing kota tuh akan tetapi orang lapangan, maaf cakap nih, si pengelola wisata yang swasta ya tanda kutip Bang ya, mereka jarang Bang peduli akan kebersihan. Yang mereka tahu apa? Kutip duit, apa itu parkiran, apa itu masuk toilet. Kita mau maaf cakap tukar baju aja bayar, benar nggak? Di lampu ya Aceh Besar. Aduh maaf nih yang Aceh Besar nih, nggak masuk bukan ngejek, tapi itu tempat wisata. Saya akui Banda Aceh nggak ada laut, Aceh Besar lautnya indah-indah ya. Nah itu mungkin dari abang, selama abang duta ini ada nggak bang mungkin masukan-masukan dari kita ke si pengelola tempat wisata yang swasta? Karena kalau dikelola sama pemerintah, apa itu Pemkab, apa itu Pemprov, insya Allah bersih walaupun dana cairnya setahun sekali ya. Boleh bang dari abang mungkin. Oke, thank you bang. Sebenarnya kita harus memberikan edukasi pertama sekali ya. Kita berbicara tentang dunia pariwisata pasti berbicara tentang uang receh nih. Dunia pariwisata selalu berbicara tentang uang receh 5.000, 10.000, 20.000 itu uang receh dunia pariwisata. Namun kita tidak menyadari 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun bisa jadi apa kalau misalnya kita selalu mengelola dengan hal baik. Kalau kita berbicara tentang pertambangan, tentang perminyakan dan lain sebagainya, itu uangnya miliaran, triliunan malahan. Banyak orang tergiur tentang pertambangan dan lain sebagainya, kapasitas malahan. Dan kita lihat, aku bandingin nih, kita compare dengan Bali pas selama COVID. Bali jadi apa selama COVID? Kotanya mati total, gak ada wisatawan, gak ada uang perputaran sama sekali di Bali karena pariwisata mati. Namun bandingkan dengan zaman sekarang, bandingkan dengan saat ini, Bali kembali lagi aktif nih kotanya. Banyak sekali perputaran uang di Bali. Dan pariwisata merupakan penyumbang kedua nih terbesar devisa di Indonesia. Itu di pariwisata. Nah, mungkin aku saranin bang, kalau misalkan kita sebagai pengelola pariwisata dan lain sebagainya, kita berikan yang terbaik. Salah satunya kenyamanan, keramah tamahan, keindahan. Banyak sebenarnya, ada Sabta Pesona itu ada 7 sebenarnya teman-teman semua. Itu keramahan, paling ujung. Dan paling terakhir itu kenangan. Bagaimana kita bisa memberikan keramah tamahan, bagaimana kita bisa menghadirkan keindahan, bagaimana kita bisa menghadirkan kenyamanan. Itu harus kita hadirkan sekali. Dan kembali lagi kepada edukasi. Kita harus bisa mengeduket orang-orang di dunia pariwisata. Kita harus bisa memberikan pencerahan bahwasanya dunia pariwisata tidak hanya bicara tentang uang. Oke, kita berbicara tentang uang sekarang 5.000, 10.000. Namun kita berbicara tentang uang bagaimana 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Itu kemudian orang bakal tahu tentang branding salah satu di pariwisata. Mungkin dulu orang tidak mengenal tentang kopi Aceh. Sekarang siapa yang tidak tahu tentang kopi Aceh? Kopi nomor terbaik di dunia setelah Brazil. Namun sekarang menjadi kopi nomor 1 terbaik di dunia setelah. Karena Brazil kemarin kebakaran ya. Karena kemarin hutan Brazil kebakaran, jadi kita naik nih nomor 1 nih kopi. Bener gak Bang Yosa? Dan harga kopi Aceh teman-teman semua di luar Indo tuh bisa sampai miliaran. Aku pernah berbicara tentang sama seorang pilot di Garuda. Dia pernah nih bawa kopi yang tentang di Aceh. Dia cuma beli di Solong kalau nggak salah. Solong sekitar 1 kilo atau berapa, dibawa nih ke Dubai. Dan dia bisa ngopi di Dubai selama 5 tahun bawa anak keluarganya. Saking harganya kopi Aceh. Itu kita ciptain dulu branding nih, ciptain dulu orang suka nih, tester dulu sama produk kita, suka dulu sama tempat usaha kita, nyaman dulu, baru orang bakal ngajak lagi nih. Tempat kita estetik, orang bakal ngajak teman-temannya. Sekarang di sosial media, orang nge-share apapun, orang bisa tahu, wah ini bagus nih, yuk teman-teman besok di sini yuk kita share foto dan lain sebagainya. Itu harus kita terapkan seperti itu. Sekarang intinya itu adalah edukasi. Kita sampaikan edukasi untuk ke pelaku usahanya ya berarti ya, atau si pengelola tempat wisata. Baik, tapi juga kalau kita edukasi, tapi kok komunikasi masih kurang baik, sama aja bang ya, nggak sampai pesannya. Maka kita perlu join
Berucap. Nah, jadi ada teman-teman nih, bagi teman-teman yang punya temannya sebagai pengelola wisata kah atau punya usaha kah, ajak berucap. Berucap bukan tempat orang yang udah bisa, berucap tempat-tempat orang yang ingin berkembang dan bertumbuh. Iya, baik Bakral. Mengingat waktu Bakral, kita udah jam 6, jadi kita langsung aja buka sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan pertama itu ada 3 pertanyaan. Belum dibuka kan, Kak Abang, maaf ya. Cepat ya, kayak banyak pertanyaannya. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Yang pertama, Kak Usna. Oke, Kak Syakira dan kakak yang pakai topi ya. Baik, boleh yang pertama Kak Usna. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal Bang, kita sama-sama berasal dari PD. Saya Usma. Saya juga seorang duta wisata di PD, bidang intelijensia. Yang saya ingin tanyakan Bang, bagaimana cara kita mengajak orang lain agar peduli dan menarik dengan pariwisata Indonesia, khususnya di Aceh, di mana masyarakat kita bodoh amat terhadap pariwisata, tapi mereka cuma bisa menikmati tanpa menjaga Bang. Itu saja Bang pertanyaannya. Baik, terima kasih Usna. Ini Bakral biar kita lebih efektif, boleh habis pertanyaan langsung dijawab aja ya. Silakan Bang. Oke, thank you Kak Usna. Kita emang sama-sama putra dan putri PD sebenarnya, namun udah besar di kota orang nih, di Banda Aceh. Namun kita juga harus bisa berbangga karena kita merupakan putra dan putri dari Aceh itu sendiri. Nah, banyak sekali sebenarnya dari anak-anak sekarang yang ada di Aceh itu merasa enggan dan bodoh amat tentang pariwisata yang ada di Aceh. Bagaimana bisa mengelola serta menjaga pariwisata yang ada di Aceh. Sebenarnya halnya simple banget teman-teman semua. Kita cukup nge-like dan nge-share nih. Like, share itu doang. Sampai orang lain notice tentang pariwisata yang ada di Aceh. Banyak orang-orang Bali, teman-teman aku yang ada di Bali, ngomong, wah pantai di Aceh lebih bagus daripada pantai di Bali. Dan mereka mengakui, dan aku juga mengakui tentang pantai di Aceh lebih bagus pada di Bali. Namun vibe-nya yang berbeda. Itu doang. Vibe yang ada di pantai di Bali dan pantai di Aceh itu berbeda. Karena di Bali, orang ngenikmatin, enjoy, apapun itu bisa dilakukan di pantai. Bisa mereka sunsetan di pantai, makan dan lain sebagainya. Dan teman-teman sekarang, selemah-lemahnya iman kita masyarakat Aceh, nge-share deh tentang pariwisata. Nge-share aja nih tentang pariwisata. Kita bisa ngambil foto orang, kita nge-share tentang pariwisata. Kalau iman kita kuat, nih foto nih di tempat pariwisata nih, bikin video, bikin foto, vlog dan lain sebagainya, nge-share supaya orang tahu tentang pariwisata. Dan selanjutnya kita baru bisa mengajak masyarakat Aceh, teman-teman kita, circle kita dulu deh, bestie kita nih, bestie selalu nelpon tiap malam ataukah itu doi dan lain sebagainya. Ayo dong ngajak berkeliling tentang Aceh, mengajak explore Aceh, apa yang ada di Aceh, lalu bisa mengeduket orang-orang sekitar untuk selalu menjaga kebersihan. Karena kebersihan merupakan hal yang sangat penting yang harus kita jaga sampai dengan nanti. Karena kalau misalkan kita menjaga kebersihan, pasti akan menerima kebersihan, pasti yang akan merasakan dampak indahnya dari hal yang kita lakukan, yaitu anak-anak kita ntar. Waduh, ngomong anak nih Bang. Jauh banget ya. Siap. Gitu Kak Usna. Baik. Gimana Kak? Terjawab insya Allah ya. Iya, jadi memang mungkin Bang sedikit ya. Kita mungkin karena dari dulu keturunan raja ya. Jadi maunya dilayanin terus. Maaf nih bagi yang ada memang keturunan raja ya. Tapi enggak, itu mindset. Itu mindset. Yang mana kita keturunan raja jadi harus dilayanin. Sayangnya kita nggak, di zaman sekarang nggak bisa lagi kita gunakan mindset seperti itu. Kenapa? Zaman berubah, era berganti. Jadi sebaiknya betternya itu kita rubah pola pikir. Kenapa? Aceh itu banyak lebihnya loh. Apa? Kalau di pariwisata jelas kita punya alam, kekayaan alam kita tuh bisa mengalahkan Bali. Beda tadi sama Bali vibes Bang ya. Mungkin karena Bali itu udah pantai, langsung airport. Kalau kita dari Banda Aceh jauh ke airport, 1 jam gak kemana. Iya, jadi jangan sampai pengelola wisata Aceh dikelola oleh orang luar Aceh. Walaupun dia wadahnya pemerintah Aceh, tetap saja SDM-nya orang luar ya Bang ya. Jangan ya. Bener Bang. Dan satu lagi Bang, tidak hanya tentang pariwisata ya.
Bali juga kuat tentang adatnya bang. Oke. Aceh juga kuat nih tentang adatnya nih, tentang kesenian Aceh dan lain sebagainya. Dan aku juga mungkin tahu beberapa teman di sini mungkin aktif di bidang kesenian dan lain sebagainya. Ayo terus geluti kesenian kita. Ayo terus hidupkan nih tentang kesenian-kesenian yang ada di Aceh. Karena kalau nggak ada kita yang bisa menjaga adat istiadat kita, kesenian kita dan lain sebagainya, siapa lagi mau menjaga? Mungkinkah sekarang adat dan istiadat kita, sekarang kita hilang, namun anak-anak kita ke depan bakal ngejaga serta tidak mungkin lagi. Itu sih bang. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Itu ada Kak Syakira. Silakan Kak. Tadi udah bertanya di latihan lagi Kak ya. Baik, apa Kak? Kok kayak ditampar gitu ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sekali lagi, nama saya Syakira. Ya udah kenal Kak. Apa mungkin ada yang telat tadi ya? Oke, mungkin tadi ada satu kata yang mengundang saya untuk bertanya tentang stigma Aceh. Saya beberapa kali mendapati tamu yang berkunjung ke Aceh itu mengatakan kalau di luar itu Aceh nggak aman. Tapi ketika udah sampai di Aceh, mereka seakan-akan mau tinggal lama di Aceh. Nah, menurut Bang Akral sendiri, adakah pengalaman Bang Akral yang gak enak atau yang enaknya tentang stigma Aceh ini? Karena kita tahu ya, itu memang betul-betul kayak Aceh nggak aman. Di Aceh perang aja. Gitu. Oke. Ya bener-bener Kak Syakira. Aku juga sering sih ngedapatin berapa stigma yang ada di Aceh. Bahwasanya Aceh nggak enak nih untuk ini dan lain sebagainya. Sebenarnya itu stigma yang salah yang harus kita luruskan nih. Sebenarnya Aceh sangat aman dan nyaman untuk kita tinggalin. Banyak orang mungkin non-muslim datang ke Aceh, mungkin mereka nggak berani datang ke Aceh nih karena harus ini itu dan lain sebagainya. Namun kita harus bisa memberikan pemahaman tentang Aceh. Kan bisa datang ke Aceh dengan syarat kan bisa nutupin aurat kalian tanpa harus pakai rok pendek, hot pants dan lain sebagainya. Cukup pakai celana panjang atau rok panjang, baju pakai kerudung dan lain sebagainya. Itu sih yang harus kita berikan kepada masyarakat yang ada di luarnya. Dan selanjutnya baru deh kita ngajak-ngajak dulu nih. Kalau misalkan mereka kan pasti kebanyakan dari kota-kota besar nih, dari Medan, Jakarta dan lain sebagainya datang ke Aceh, kita ngajak deh tentang keindahan-keindahan yang ada di Aceh. Kita ngajak keliling Sabang, kita ngajak keliling Takengon dan Danau Toba, kita ngajak keliling Aceh besar. Pasti mereka nyaman dan bakal datang lagi ke Aceh untuk kedepannya. Karena aku yakin. Dan banyak juga teman-teman aku yang ada di luar, mereka mau datang lagi nih ke Aceh nih. Karena Aceh enak untuk keliling di pemandangan ya. Mereka nggak bisa mendapatkan pemandangan yang semenarik di Aceh di tempat mereka. Itu bisa nilai plus sebenarnya yang harus kita terapin. Dan tidak hanya pemandangan, sebenarnya kita juga bisa nerapin tentang keramah tamahan. Karena aku sangat tekankan keramah tamahan merupakan hal yang penting untuk bisa mendapatkan efek kenangan. Ketika mereka pulang ke daerah mereka mendapatkan efek kenangan dan mereka bakal datang ke Aceh untuk berapa orang lagi nih. Oke, udah nyaman setelah itu apa tadi Mas? Udah nyaman setelah itu kenangan. Aduh, kena ya. Oke, langsung aja pertanyaan ketiga yang terakhir Kakak. Boleh perkenalan dulu Kak ya. Hai, selamat sore menjelang maghrib teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Mara, M-A-R-A, jangan ditambah H ya. Mohon maaf ya saya telat karena tadi ada insiden di kamar mandi jadi agak telat sedikit. Oke, lanjut saja ya. Oke. Selama based on your experience as tourism ambassador, saya mau nanya, apakah Anda sebagai tourism ambassador itu cuma mempromosikan wisata Aceh atau ada sesuatu yang ingin Anda capai untuk mengembangkan tourism? Misalnya nih, lagi jalan-jalan nih, ketemu nih salah satu spot tourism yang nggak pernah ada. Salah satu contohnya adalah, karena saya seorang tour guide ya, jadi saya menemukan salah satu spot namanya Kuta Karung, rumah Kuta Karung, dan itu nggak ada yang tahu satupun Kuta Karung. Dan saya mau tanya nih, sebagai tourism ambassador, apakah teman-teman itu cuma fokusnya mempromosikan pariwisata yang ada di Aceh, atau memang menemukan sesuatu yang baru sehingga itu bisa dikembangkan lagi? Itu saja, terima kasih. Oke, thank you Kak Mara. Mungkin Kak Mara bisa jadi tour guide ya. Emang tour guide di mana Kak? Oh, Banda Aceh besar ya. Oke, thank you Kak Mara. Mungkin sebagai peran seorang duta wisata nih, kami memiliki 3 peran Kak Mara nih. Tidak hanya sebagai
promotor, kami juga sebagai peran edukator. Tidak hanya mengedukator tentang masyarakat Aceh, namun kita juga bisa mengedukasi wisatawan-wisatawan yang datang ke Aceh. Pasti ketika orang datang ke Aceh, pasti dia bakal cari tahu tentang Aceh dulu nih. Ketika mereka tahu tentang kita sebagai duta wisata, pasti mereka bakal nanya nih ke kita gimana sih datang ke Aceh dan lain sebagainya. Itulah tugas kita juga, bisa mengedukasi wisatawan yang datang ke Aceh. Tidak hanya promotor, edukator, yang terakhir inisiator, inovasi juga. Kita bisa memberikan inovasi-inovasi terbaru. Karena kita sebagai seorang duta wisata, sebagai jembatan nih Kak, orang yang menjembatani antara masyarakat dan juga pemerintah. Kita bisa melakukan inovasi-inovasi. Kita punya inovasi apa nih? Kita omongin pada pemerintah. Kita mendengarkan inovasi apa dari masyarakat, kita berikan inovasi tersebut kepada pemerintah. Karena yang paling dekat sama pemerintah kita juga sebagai duta wisata. Pasti masyarakat banyak mengesannya kepada kita juga sebagai duta wisata, baru kita sampaikan kepada pemerintah Kamara. Dan tidak hanya promosi Kamara, setiap seorang duta wisata itu punya program yang berbeda-beda Kamara. Setiap orang tuh punya program berbeda-beda, terlahir dari background mereka yang berbeda-beda. Aku sebagai seorang atlet, aku membawa olahraga di dunia pariwisata. Bagaimana sport tourism bisa dikembangkan di masyarakat Aceh sekarang? Banyak sekali tentang sport tourism yang kita tahu di luar Aceh, namun masih jarang dikembangkan di Aceh. Sebagai lari, sebagai maraton dan lain sebagainya, diving, itu merupakan juga sport tourism. Bagaimana kita bisa mengemas, memberikan konsep yang menarik nih di dunia pariwisata, lalu kita kembangkan dengan sport kita, Kak Mara. Dan banyak juga sih kegiatan-kegiatan Agam Inong Aceh dan duta wisata lain yang berbeda-beda backgroundnya. Ada mungkin sebagai public speaking yang dilakukan Agam Inong Banda Aceh, ada juga Agam Inong Aceh Community Development dan lain sebagainya. Itu based on-nya berbeda-beda Kak Mara, dan itu yang harus kita kembangkan dan harus kita support satu sama lain. Dan seperti ini juga berucap Edi, kita belajar di sini untuk bisa berbicara apapun, dan dunia pariwisata kita belajar juga hal apapun itu untuk memberikan efek yang terbaik yang positif di dunia pariwisata. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Akral. Oke, karena ini udah menjelang maghrib, Bang Akral, kita ada sesi penyerahan sedikit hadiah. Itu untuk narasumber dari sponsor-sponsor kita. Yaitu yang pertama dari Lokalate, langsung saja Bang Yosa. Oh, oke, dipending. Yang kedua itu ada Kak Yasmin dari Yasmin Herbs Beauty. Ini teh susu dari bahannya rempah-rempah ya. Jelas, oke. Boleh tim dokumentasi. Ini langsung diberi oleh ownernya ya. Gak apa-apa kakak aja duluan. Kak Ismin langsung Kak, nggak apa-apa Kak. Ini juga salah satu member berucap, punya ya UMKM juga. Biar full Mic-nya. tenaga Mic. dari pagi dari subuh sampai ini ya malam ya terus Aktivitasnya. Thank you nih Kak, mungkin bisa Kak promosiin dan bisa lebih maju lagi untuk UMKM ke depannya Kak. itu yang kita butuhkan dari duta apa agama. Semoga bisa go nasional nih Kak, maupun internasional. Amin, amin. Boleh sih fotonya Bang Akral, mic-nya biar jangan ganggu. Boleh dihitung Kak dokumentasinya biar tahu. 1, 2. Udah. Oke, yang kedua. Terima kasih Kak Yasmin. Yang kedua dari Bang Yosa, itu Lokalate. Silahkan Bang. Sering banget. Selamat. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya itu ada dari Grab Aceh. Grab ada. Oke, boleh Kak Syakira aja yang beri langsung. Gak apa-apa Kak, sama-sama kita. Kopel ya Kak, coklat-coklat gitu ya. 1, 2, 3. Jangan grogi Kak. Sehati ya. Iya. Mana tahu ya. Oke, selanjutnya sahabat Pokat boleh diwakilin oleh Kak Dena. Oh, Kak Dena JNT ya, oke. Sahabat Pokat boleh Husna aja. Jawab apa Husna? Hitung Kak. 1,
Oke. Banyak bu. Satu lagi. Enggak ada. Oke, ini yang JNT ini kuis. Oh langsung. Oh untuk kuis, untuk audien ada, untuk narasumber juga ada sih. Oke, silakan Kak Dana. Ini dari JNT baru hari ini sponsor beliau. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk audiens juga ada hadiah loh.